Oke, saya akan menjawab. Oke, kita lanjut. Perkenalkan, perkenalkan saya Kang Wisnu Cipta, WA di 082322741155. Founder dari Meditasi Tata Power, Meditasi Avatar, kelas bisnis. Kita mulai 5 Agustus ya pelatihannya. Kelas ini itu membahas tentang seluruh mindset, mindset bisnis, sabotasenya dan sebagainya sampai sampai bagaimana cara menggunakan kekuatan pikiran dengan tanpa gagal sampai bisnis modelnya ya. Bisnis banyak akalnya di sini ya. Jadi saya bisa ditemui di Facebook grup Meditasi Avatar ya. Saya akan menjawab Kundalini dan Cakra ini banyak sekali ditanyakan dan seringkali orang nggak pede atau rancu bahkan dia karena dia belajar kemana-mana gitu loh, belajar gratisan kemana-mana dan sebagainya. Itu kalau kita bicara manusia itu bicara 72.000 nadi atau saraf. Jadi banyak sekali. Jadi pertemuan-pertemuan saraf itulah yang disebut cakra sebenarnya. Ada banyak cakra, banyak sekali. Cakra minor, cakra mayor, tapi yang paling paling utamanya itu ada yang menyebutkan tiga. Itu kalau di Tibet itu biasanya 3 sampai 4. Jadi ada yang di Tantian itu ya, itu atau itu ala Tibet sebenarnya. Ala ada yang ala India itu di yoga. Makanya banyak sekali sudut pandang masalah Kundalini dan Cakra itu banyak sekali sudut pandang. Jadi bagaimana orang mendekati kalau di Tibet biasanya kan ada 3 tantian itu ya, tantian bawah, tengah, atas, di asna. Jadi yang bawah itu di bawah pusar, yang tengah itu di atasnya atau di ulu hati, yang ketiga ada di asna. Kalau 4 cakra tambah cakra ketenggorokan. Kalau di Tibet biasanya 4 cakra. Cakra tenggorokan itu penting sebenarnya. Saya dulu nggak ngeh dengan cakra tenggorokan. Itu sebenarnya cakra kekuatan sebenarnya. Tapi saya nggak ngeh. Kayak kita lanjut ya. Kita lanjut. Menarik memang kalau kita bahas Kundalini itu nggak ada habisnya kalau kita bahas Kundalini. Di cakra itu adalah pertemuan banyak saraf di situ atau pertemuan energi lah di situ. Jadi kita kita membahas tentang sedikit tentang cakra-cakra menurut menurut yoga India yang ada 7 cakra itu ya. Tapi kalau saya latihan itu kebanyakan adalah kadang 3 cakra atau 4 cakra ya. Karena kalau 7 itu terlalu banyak dan terlalu lama nanti. Memang benar lama sekali latihannya, tapi saya akan membahasnya agak agak cepat lah ya. Yang simpel-simpel aja. Jadi cakra dasar itu letaknya antara anus dan alat kelamin atau perineum itu. Di situ itu sebenarnya letak energi sampai ke bawah, sampai ke kaki sebenarnya atau cakra cakra akar namanya. Jadi kalau orang sudah mulai menginjak usia 40 ke atas, seperti saya 45 itu cakra dasar itu melemah. Itu sebenarnya cakra itu juga mempengaruhi kekuatan seks, maka kekuatan seksnya juga melemah. Nah, ya, itu latihannya ya gampang, latihannya sepeda-sepedanan, terus jalan kaki, pokoknya latihannya tentang tentang kaki lah ya, kekuatan kaki karena itu perpanjangan dari cakra dasar sebenarnya. Fungsinya untuk kesehatan ya. Yang mendominasi adalah ini makan, minum dan tidur. Jadi orang yang sakit ini cakra dasarnya kan lemah nih. Maka yang dilakukan apa? Ya makan, minum, tidur. Ya enggak? Pernah sakit kan? Iya, pernah sakit, pernah kan? Apa yang Anda lakukan? Makan, minum, dan tidur. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Itu akan menguatkan cakra ini. Akan menguatkan cakra dasar ini. Iya itu. Gunanya memang untuk bertahan hidup lah ya. Untuk pertahanan hidup gunanya.
Oke, cakra kedua letaknya di atas kelamin. Ini ini orang kalau sampai ke cakra ini, dia lebih lebih mencari kesenangan. Fokusnya itu di mencari kesenangan. Tidak hanya seks sebenarnya. Seluruh kesenangan. Makanya banyak orang yang terlalu aktif di cakra di sini, dia mencari kesenangan nggak berhenti berhenti itu loh. Kalau anak kan anak biasanya umur 10 tahun ya, mungkin 10 tahun. Itu kan ini inginnya main terus ini karena cakra yang di sini mulai aktif, mulai mencari kesenangan. Jadi seperti itu ya, itu gambaran gambaran manusianya itu seperti itu. Yang ketiga, oh ini kebalik ini, sorry, sebentar. Oke ini, yang ini. Cakra yang ketiga adalah cakra pusar. Ini cakra kerja ini. Kalau ini aktif, orangnya kerja terus, jadi dia bisa sukses. Jadi seorang entrepreneur atau seorang businessman itu biasanya yang aktif cakra ini, cakra ketiganya. Jadi cara mengaktifkannya gampang, yo kerja aja, buka bisnis, cari duit gitu, terus nanti cakra aktif sendiri. Karena ini cakra ini adalah cakra tentang gerakan, ya. tentang tentang tindakan, tentang karma cakra ini. Disebut karma yoga kan, pusatnya di pusat. Cakra jantung. Ini adalah cakra kreativitas namanya. Jadi cakra itu gambarnya bukan roda sebenarnya, gambarnya adalah segitiga. Dan di cakra jantung ini gambarnya adalah segitiga David atau bendera Israel. Segitiga yang satu ke atas, yang satu ke bawah itu. Kan jadi bintang kan? Itu bintang itu kan sebenarnya segitiga yang dua segitiga, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Karena bendera Israel itu ada hubungannya dengan mistik yang namanya Karbala. Itu mistik orang Israel ya. Mistik para saman, para rabi Yahudi. Itu ilmunya itu, Karbala itu sebenarnya. Itu adanya itu ya benar adanya di Injil mereka, di Taurat ya. Di kitab mereka lah ya. Jadi cakra jantung itu gambarnya begitu kayak jadi cakra itu gambarnya bukan roda tapi segitiga sebenarnya. Ya, ya itu nggak penting lah ya. Ada yang menggambarkan apa roda, ada yang menggambar, tapi sebenarnya segitiga bentuknya. Nah, cakra jantung itu pusat kreativitas. Nah, orang yang nggak kreatif sebenarnya letak apanya ya, letak letak di cakra jantungnya itu juga emosinya relatif rendah orang yang nggak kreatif itu. Karena pusat jantungnya belum begitu berkembang, pusat cintanya belum begitu berkembang, makanya dia nggak kreatif. Makanya setelah orang ininya aktif atau cakra pusarnya aktif, biasanya orangnya jadi kreatif. Lah itu loh, cakra cakra keempatnya, cakra jantungnya terstimuli. Jadi dirangsang. Cakra tenggorokan itu sebenarnya di pangkal tenggorokan itu sebenarnya cakra kekuatan. Kekuatan tuh orangnya nggak tidak perlu kuat secara fisik, tapi sebenarnya ini kekuatan di dalam sebenarnya. Dan dulu saya sering mengabaikan cakra ini. Bagaimana cara melatih saya nggak tahu. Jadi cakra ini tentang kekuatan sebenarnya, tentang power. Tidak hanya tentang, makanya orang yang punya power itu kan tenggorokan atau dia kan seperti Pak Karno itu ya. Itu sebenarnya kristalisasi kekuatan. Bisa menggerakkan jutaan manusia. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah cakra tenggorokannya. Jadi orang yang jadi presiden paling tidak. Anda bisa nilai ya. Tidak hanya presiden sebenarnya. Tokoh-tokoh masyarakat yang influencer juga di sini punya kekuatan di sini. Ini termasuk saya ya, punya kekuatan. Tapi masih sedikit ya. Saya mengaruhi orang itu masih sedikit sekali. Jadi orang-orang yang jadi paling tidak presiden lah. Dia punya cakra ini yang luar biasa. Kalau Anda punya cakra ini luar biasa, karisma Anda luar biasa. Ya, karisma tentang
tentang seksual, itu luar biasa. Cara melatihnya apa? Yo, jadilah orang yang kuat. Nanti di belakang kan ada. Cakra asna, ini cakra mata ketiga. Jadi mata kita itu nggak bisa diandalkan. Jadi cirinya adalah orang bisa melihat apa adanya. Lah di sini loh. Sebenarnya 1 sampai 6 itu masih ada jalannya. Ada jalannya, ada yuganya lah, ada latihannya. Jadi pada saat orang masuk mencapai mata ketiga, dia bisa melihat apa adanya. Makanya gimana ya? Dikatakan ini cakra kebijaksanaan atau ini cakra tentang bukan pengetahuan sebenarnya. Ini kebijaksanaan, wisdom namanya. Kalau orang sampai di sini, dia bisa melihat apa yang ada, apa adanya maksudnya. Kalau nggak tahu ya dia bilang nggak tahu. Sebenarnya itu Tuhan itu kan sebenarnya nggak bisa diketahui. Itu bagi orang yang mata ketiganya aktif atau kelenjar pineal ya, kelenjar pinealnya aktif, dia bisa melihat apa yang bisa apa adanya. Jadi nggak direkayasa gitu loh. Jadi dia bisa melihat clear segala sesuatu. Makanya dia jadi bijaksana. Jadi kalau tidak punya ini nggak bisa melihat apa adanya ya saya nggak berani buat buat YouTube, nggak berani mengaruhi orang dan sebagainya, tidak berani mengajak orang dan sebagainya. Cakra mahkota itu nggak ada jalannya, dia melampaui bentuk. Jadi cakra mahkota itu sebenarnya di luar diri sebenarnya. Kalau ini akses terhadap sesuatu yang tak terbatas. Makanya kalau orang sampai apa kundalininya atau kesadarannya sampai ke cakra mahkota, dikatakan dia mengalami pencerahan. Artinya dia pernah menyentuh sisi yang tidak terbatas itu loh. Selama ini kan pikiran kita, perasaan kita, bahkan tubuh kita semuanya terbatas. Semuanya terbatas. Dan untuk melampaui seluruhnya itu seorang apa ya? Dia harus mengalaminya dalam posisi meditasi. Dan rasanya cakra mahkota itu nggak di dalam tubuh, nggak ada di dalam tubuh. Terbatas dia. Dia ada di luar tubuh. Dia ada di luar tubuh. Dia ada di atas kepala. Kadang bukan 5 cm itu enggak ya, mungkin bisa 2 meter di atas tubuh. Karena itu sebenarnya pengalaman kok. Nanti pun Anda akan mengalaminya sendiri kalau meditasi Anda intens atau meditasi Anda sering dan seberapa dalam meditasi Anda. Anda akan mengalami sendiri. Pertama kali itu harus dialami dalam meditasi dulu pertama kali sebelum itu masuk dalam pengalaman sehari-hari. Jadi pada saat untuk melampaui cakra mahkota itu nggak ada jalannya sebenarnya. Nggak ada apa ya, nggak. Itu seperti jalan yang keputus gitu loh. Jadi 1 sampai 6 itu ada saintifiknya, ada ilmunya, ada caranya, ada jalannya. Tapi begitu sampai 7, jalan itu nggak ada. Cara itu nggak ada. Tanpa teknik jadinya. Kalaupun Anda duduk ya nggak ada teknik, ya terserah Anda, nggak ada teknik. Adalah ya, itu tapi paling tidak begini, Anda harus paham bahwa saya sampai kemana nih, saya sampai mana nih? Ya nggak, saya sampai mana? Oh mungkin saya masih sampai, oh mungkin malah saya sampai level kedua, cakra yang kedua yaitu karena sering mencari kesenangan terus nggak selesai-selesai. Kerja aja nggak berani itu kan, buka ini nggak berani, nggak punya kreativitas sama sekali. Makanya ini untuk mengukur diri Anda lah ya, untuk mengukur diri Anda, diri saya dan sebagainya. Saya pun nggak mengklaim bahwa sampai cakra mahkota dan sebagainya. Paling tidak ini sebagai apa ya? Sebagai ciri-cirinya lah ya. Ya, tadi karena kebalik, jadi saya kembali ke sini. Jadi ini latihannya nih. Ini yang terakhir, slide terakhir. Latihannya, latihan kundalininya itu hatha yoga. Olahraga termasuk olahraga. Hatha yoga itu termasuk olahraga, itu menguatkan fisik juga kan.
pernapasan, prana yoga ya, pernapasan. Pernapasan memengaruhi energi. Nah, ini Kundalini Yoga ini bisa seru kalau dipelajari, bisa sampai 2 jam sampai 4 jam kalau dilakukan. Kalau dilakukan full. Tapi biasanya biasanya saya potong. Kalau saya ngajarin orang nggak mungkin saya ngajarkan semuanya kan. Nah ini saya akan memberikan tip and trick yang gampang. Jadi sebenarnya ini dulu di Semarang, zamannya Pak Harto dulu ya. Itu ada yang namanya kejawen yang namanya gurunya namanya Pak Muhammad Subuh. Namanya kejawennya apa ya? Subut kalau nggak salah. Subut namanya. Lah, Osho itu pernah belajar yang namanya subut itu tadi. Lah, meditasinya itu yang sekarang dipakai Osho. Nah, ini akan saya ajarkan ke Anda. Jadi meditasi Kundalini secara Osho itu sebenarnya adalah cara subut. Jadi Pak Muhammad Subuh itu orang Indonesia sebenarnya. Itu terkenalnya pada zaman Pak Harto. Saya tahu teknik ini ya dari murid-muridnya itu kan, murid-muridnya ya teman-teman saya lah ya, murid-muridnya Subud. Dan saya tanya, bagaimana sih caranya? Oh, caranya gampang. Caranya itu Anda rileks, berdiri aja. Nanti kalau ada gerakan, nanti lama-lama ada gerakan sendiri kan, tubuh Anda akan bergerak sendiri. Lama-lama nanti semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat dan ikuti saja gerakan itulah. Itulah yang dipakai Osho, untuk latihan Kundalini murid-muridnya. Karena ini teknik sudah tersebar luas ya, makanya saya share di sini. Nah, caranya begitu. Caranya pertama kali Anda diem aja. Anda rileks, pasrah, diam saja berdiri. Nggak pakai alas nggak apa-apa. Dan ini pun sudah banyak banget videonya di YouTube dan sebagainya. Ini teknik ini. Jadi tubuh Anda nanti akan bergerak dengan sendirinya seperti ekstase itu. Lama-lama kan seperti orang tran gitu. Iya, itu sebenarnya tran gitu. Itu tran. Jadi Pak Muhammad Subuh itu memakai teknik ini, dia bisa bergerak tanpa henti sampai 4 jam. Dan setelah itu, pikirannya itu seperti tadi, seperti yang saya katakan, seperti mengakses sesuatu yang tak terbatas, celap gitu. Dia paham segalanya lah, dia tahu segalanya. Makanya itu dulu kan temannya Pak Harto dulu. Nah itu. Jadi gerakan saja tubuh Anda sampai lemas ya. Setelah itu rebahan. Lakukan saja just do it atau tidak sama sekali. Karena kalau Anda saya suruh pelatih ini ya lama kan. Ya, itu caranya seperti itu ya. Oke, selamat malam. Semoga Anda mau dan bisa melakukan itu. Gampang, Pak.